Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, siapa nih yang hobi baca buku? Tentu menyenangkan bukan menghabiskan waktu dengan membaca buku. Membaca berarti membuka jendela pengetahuan. Dengan banyak membaca akan membuat kita lebih bijak di dalam hidup. Nah, kalian sudah tahu belum kalau buku ada banyak genrenya loh? Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali informasi terkait buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan materi ini adalah agar kalian tahu apa itu buku fiksi dan non-fiksi beserta ciri-cirinya. Kalau kalian sendiri, penggemar buku genre apa nih? Novel, cerpen, atau biografi? Tahukah kamu, buku memiliki dua genre, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Sudah tahu belum apa perbedaan dari dua jenis buku tersebut? Mari kita bahas secara lengkap. Mari kita bahas jenis buku yang pertama, yaitu buku fiksi. Pada genre ini, contoh-contoh buku fiksi adalah buku-buku yang pada umumnya bisa kalian temukan seperti novel atau kumpulan cerpen. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, hayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Dalam buku fiksi ini, ide ceritanya dari hayalan atau imajinasi penulis. Buku fiksi biasanya menggunakan bahasa kiasan atau tidak bermakna sebenarnya, disebut konotatif. Tujuan dari buku fiksi adalah mengajak pembaca agar seolah-olah masuk ke dalam cerita. Oleh karena itu, penulis buku fiksi harus menjelaskan dengan baik sehingga pembaca bisa tertarik dan seakan terbawa alur cerita. Selanjutnya, ciri-ciri buku fiksi yang harus kalian ketahui. Pertama, imajinatif. Imajinatif merupakan berdasarkan rekaan dari penulis. Yang kedua, kebenaran yang relatif. Unsur benar atau salah dari buku fiksi cenderung bergantung penilaian pembaca. 3. Bahasa konotatif. Bahasa ini menambah imajinasi pembaca dan membuat tulisan terkesan hidup. Dan yang terakhir, tanpa sistem yang baku. Tanpa sistem yang baku berarti diksi dan gaya penulisan relatif lebih bebas. Nah, ciri buku fiksi mana yang sudah kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Ini beberapa contoh buku fiksi yang biasa kalian temukan dalam lingkungan kalian. Ada cerpen, novel, komik, dan cerita yang bergambar. Dari keempat contoh buku fiksi ini, mana nih favorit kalian? Genre buku yang pertama sudah kita gali. Nah, selanjutnya kita akan menggali informasi terkait buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau disusun berdasarkan fakta. Contoh buku non-fiksi yang umumnya kita ketahui ada esai, jurnal, karangan ilmiah, atau biografi. Buku non-fiksi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca, dan karangan non-fiksi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, bukan berdasarkan hayalan kita ya. Sama halnya dengan ciri-ciri buku fiksi, buku non-fiksi juga ada ciri-cirinya loh. Apa ciri yang pertama? Ciri yang pertama adalah menggunakan bahasa formal. Bahasa ini bertujuan agar dapat diterima oleh pembaca dari kalangan yang berbeda-beda. 2. Ditulis berdasarkan fakta. Karena buku non-fiksi ini harus dipertanggungjawabkan, maka penulis membutuhkan pengamatan dan data sebagai bahan penulisan. 3. Bahasa denotatif. Buku non-fiksi menggunakan bahasa denotatif atau makna yang sebenarnya agar pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku tersebut. Dan yang keempat, memberikan ide baru. Ide baru di sini merupakan pengembangan dan menyempurnakan ide sebelumnya yang telah ditulis. Contoh buku non-fiksi, ada buku non-fiksi murni dan buku non-fiksi kreatif. Apa saja contohnya? Bisa kalian lihat dalam salin dia ini.
Bagaimana? Sangat jelas bukan perbedaan antara buku fiksi dan buku non-fiksi? Meskipun cerita novel, cerpen, dan dongeng merupakan cerita fiksi, namun penulis seringkali mengadopsi peristiwa dan fakta tertentu. Hanya saja, tokoh dan alur ceritanya dibuat lebih menarik agar pembaca bisa terbawa pada alur ceritanya. Nah, mudah bukan memahami keduanya? Apakah kalian ingin tahu lebih dalam tentang buku fiksi dan non-fiksi? Selamat kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini, karena jika kalian sudah memahaminya, berarti kalian sudah menyelesaikan proses menggali informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.